Kita semua kan lagi optimis-optimisnya nih soal kecerdasan buatan atau AI. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau kemajuan yang super pesat ini justru bukan membawa kemakmuran, tapi malah keruntuhan ekonomi? Nah, ini pertanyaan krusial yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita akan lihat sebuah skenario menarik dari Citrini Research yang benar-benar membalikan logika kita. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Gimana kalau semua omongan positif soal AI itu ternyata benar, tapi justru itu adalah pertanda buruk bagi ekonomi kita? Wah, gimana tuh ceritanya? Dan cara mereka ngebahas ini tuh keren banget. Mereka bikin seolah-olah ini adalah sebuah memo dari masa depan, tepatnya dari bulan Juni 2028, yang lagi melihat kembali krisis yang terjadi cuma dalam 2 tahun. Jadi kita bisa lebih ngerasain langsung gimana dampaknya secara nyata. Cerdas kan? Di masa depan bayangan ini ada hal yang aneh banget. Produktivitas gara-gara AI itu meroket gila-gilaan. Tapi di saat yang sama, ekonomi malah hancur lebur. Jadi di atas kertas, di laporan-laporan, semuanya kelihatan bagus. Tapi buat orang biasa, kenyataannya pahit banget. Nah, inti masalahnya ada di konsep yang mereka sebut PDB hantu. Gampangnya gini, AI itu memang ngehasilin nilai ekonomi yang gede banget. Tapi uangnya tuh kayak hilang gitu aja, nggak pernah nyampe ke kantong masyarakat. Jadi angkanya tercatat di data nasional, tapi nggak beredar di ekonomi nyata. Hantu kan? Jadi, gimana ceritanya ledakan produktivitas malah jadi bencana? Skenarionya nunjukin adanya sebuah, spiral kehancuran. Bayangin, setiap perusahaan ngambil keputusan yang paling logis buat mereka sendiri, buat bertahan. Tapi, pas semua yang ngelakuin hal yang sama, secara kolektif, mereka justru mempercepat keruntuhan ekonomi. Ironis ya? Spiralnya tuh kayak gini. Pertama, kemampuan AI makin canggih. Terus, perusahaan mulai nge-PHK karyawan buat efisiensi, digantiin AI. Akibatnya apa? Orang-orang jadi nggak punya uang. Jadi pengeluaran konsumen anjlok. Nah, karena penjualan turun, perusahaan makin panik. Dan makin banyak investasi di AI buat nekan biaya lagi. Udah deh, muter terus makin kenceng dan kayak nggak ada remnya sama sekali. Dan prosesnya tuh cepet banget. Mulai dari industri software di akhir 2025, masalahnya langsung nyebar kemana-mana. Nggak lama nyamber ke sektor keuangan, sampai akhirnya di tahun 2028, pasar hipotek yang nilainya triliunan dolar itu ikut goyang. Ini nunjukin betapa nyambungnya semua bagian ekonomi kita. Terus, kenapa dampaknya bisa segede itu? Jawabannya, karena AI itu menghancurkan yang namanya friksi ekonomi. Coba deh pikirin, banyak banget bisnis raksasa yang dibangun di atas kebiasaan kita, loyalitas merek, atau proses yang sebenarnya nggak efisien. Nah, pas AI masuk, dia nggak peduli semua itu. Dia cuma cari yang paling murah dan paling cepat. Akibatnya, nilai dari semua perantara itu, lenyap seketika. Jadi, ini jelas bukan cuma masalah di dunia teknologi aja. Ini efek domino. Ternyata seluruh sistem keuangan kita, dari saham teknologi sampai pasar KPR, itu sebenarnya lagi bertaruh pada satu hal yang sama, stabilitas pekerjaan kerah putih. Begitu satu bagian runtuh, semuanya ikut ambruk. Oke, skenarionya kedengaran meyakinkan, sekaligus ngeri juga ya. Tapi pertanyaannya, apa ini satu-satunya jalan? Apa masa depan kayak gini nggak bisa dihindari? Coba kita lihat dari sisi lain. Nah benar, apakah skenario kiamat tadi itu satu-satunya kemungkinan? Sekarang kita coba lihat argumen tandingannya. Argumen ini nawarin pandangan yang lebih lambat dan mungkin lebih realistis kalau kita belajar dari sejarah. Poin tandingan yang pertama, sejarah udah nunjukin kalau adopsi teknologi itu nggak secepat kilat. Butuh waktu puluhan tahun, bukan cuma setahun 2 tahun. Coba ingat deh, komputer atau internet. Butuh waktu lama banget kan sebelum benar-benar ngubah ekonomi? Nah, ini yang disebut paradoks produktivitas. Poin kedua yang nggak kalah penting, uang itu nggak benar-benar lenyap dari ekonomi. Dia cuma pindah tangan. Dari kantong para pekerja, pindah ke kantong para pemilik modal atau investor. Ini bukan berarti nggak ada masalah ya, tapi masalahnya jadi beda. Bukan soal keruntuhan permintaan, tapi lebih ke ketimpangan yang makin menjadi-jadi. Terus, ada 2 hal lagi yang perlu kita ingat. Pertama, kita sebagai manusia itu nggak sepenuhnya rasional. Kita nggak selalu beli barang cuma karena paling efisien. Merek, budaya, gengsi, itu semua masih penting banget. Kedua, pemerintah itu pasti nggak akan tinggal diem. Kalau ada krisis, mereka punya banyak senjata buat nyuntik dana ke ekonomi dan mencegah kehancuran total. Oke, jadi kita udah punya 2 visi yang beda banget nih buat beberapa tahun ke depan. Satu pesimis, satu lagi lebih kalem. Terus, di mana titik temunya? Apa sih benang merah dari kedua pandangan ini? Nah, ini dia titik temunya.
Kedua pihak ini sama-sama setuju soal satu tren fundamental. Porsi kue ekonomi yang didapat para pekerja itu udah menurun selama puluhan tahun. Dan AI bakal mempercepat tren ini secara drastis. Jadi ini bukan lagi spekulasi, tapi kelanjutan dari pola yang udah lama terjadi. Jadi kalau kita jajarin, perdebatan utamanya tuh bukan soal apakah AI bakal mengubah dunia. Itu sih udah pasti. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat dan kayak gimana perubahannya? Apa kita lagi lari kencang ke arah jurang, atau kita lagi menuruni lereng panjang yang masih bisa kita atur kecepatannya? Dan ini dia kesimpulan paling pentingnya. Mau skenarionya yang cepat atau yang lambat, masalah utamanya itu bukan di teknologinya. Bukan juga soal AI kurang produktif. Masalah sebenarnya adalah soal distribusi. Gimana caranya kita mastiin kekayaan super besar yang diciptain AI ini bisa ngalir dan dinikmati semua orang, bukan cuma segelintir aja. Pada akhirnya, nggak ada yang ragu kalau AI bakal menciptakan kekayaan yang luar biasa besar. Jadi, pertanyaan yang paling penting itu bukan lagi apakah atau bagaimana, tapi untuk siapa. Dan jawaban dari pertanyaan itu nggak akan kita temuin di dalam barisan kode atau di dalam chip prosesor. Jawabannya ada di pilihan-pilihan yang kita buat bersama sebagai sebuah masyarakat.